Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali. Hari ini Jumat 14 Februari 2025. Kita bersyukur, mari kita memulai hari ini bersama Tuhan. Hari penuh keajaiban, hari penuh terobosan, hari di mana Tuhan mendemonstrasikan kasih dan kuasa-Nya bagi kita. Mari kita mulai dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pagi ini. Hari yang baru, hari yang berjalan bersamamu. Mari Roh Kudus pimpin kami, penuhi kami, bawa kami berjalan bersamamu. Sehingga kami melihat terobosan, keajaiban, firman jadi daging, mimpi jadi nyata. Dan jawaban doa kami digenapi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang minggu ini kita belajar mengenai 7 cara melihat mukjizat, terobosan, keajaiban terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini adalah sesi keempat. Mengampuni dan memaafkan adalah salah satu keajaiban, mukjizat, terobosan terjadi dalam hidup kita, Bapak Saudaraku. Tapi sebelum kita belajar lebih lagi dari firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
Amin, 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 Bapak Saudaraku. Mengasihi, mengampuni seperti Bapa mengasihi, mengampuni tanpa pamrih, Bapak Saudaraku. Jadi ini mengampuni adalah salah satu cara untuk kita mengalami mukjizat, Bapak Saudaraku. Mengalami terobosan, mengalami keajaiban, mengalami pemulihan, kesembuhan. Ini satu kalimat yang mudah diucapkan, susah dilakukan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar pagi ini bagaimana caranya kita bisa mengampuni dan memaafkan. Apa saja prinsip-prinsip dalam mengampuni dan memaafkan. Ini memang satu dilema yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan tidak bisa. Sebenarnya bisa. Karena tidak mungkin Bapa kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Kalau kita mengerti esensi dari mengampuni, kalau kita mengerti prinsip-prinsip dari mengampuni, kalau kita mengerti dampak daripada mengampuni, pasti Bapak Saudara kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata itu susah Pak, saya setuju. Karena saya juga berkali-kali dihianati, ditipu, dimanfaatkan Bapak Ibu Saudara, difitnah dan apalagi Bapak Ibu Saudara bisa sebutkan saja. Tetapi saya memilih mengampuni, saya memilih memaafkan, saya memilih mengasihi. Tapi memang tidak bisa langsung seketika itu. Namun kita bisa meminta pertolongan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan Bapak Saudara. Kenapa Bapak Saudara? Ya, pertama-tama kita baca ayat firman Tuhan dari Matius 6 ayat 13 dan 14. Kalau dari ayat 9 kita sudah tahu ini isinya adalah doa yang diajarkan kepada kita. Di mana kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari semua doa ini, salah satu tahap yang kemudian Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, itu di ayat 13 dan 14. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, di mana salah satu doa itu berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ayat 12, ternyata ayat 12 tadi mulai Bapak Saudaraku. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Sebelumnya itu ampuni kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, artinya itu apa? Kalau kita diampuni seperti kita mengampuni orang lain, apakah kita sudah mengampuni orang? Waduh, gak bisa Pak, berat. Bapak gak tahu sih apa yang saya alami. Nanti kita belajar Bapak Saudara. Saya akan sharing pengalaman saya. Nanti Bapak Ibu Saudara pikirkan secara manusia, kira-kira orang itu masih bisa diampuni atau tidak. Tapi di depan saya sudah beritahu bocorannya. Saya mengampuni mereka Bapak Saudara. Untuk kenyamanan buat kita semua, tentu saja nama tidak saya sebut, inisial pun saya tidak sebut, kota pun saya tidak sebut. Murni ini tuh buat pelajaran. Buat siapapun yang menonton ini tidak perlu tersinggung. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, saya juga pernah menyakiti orang lain. Mungkin tentu saja bukan dengan sengaja Bapak Saudara. Dan sama halnya, orang itu pun belum tentu dengan sengaja menyakiti kita. Mungkin karena terpaksa, mungkin karena keadaan. Tetapi kita take it personal. Kita membuat begitu personal, kita marah, kita
sakit hati, bahkan kepahitan, menyimpannya sedemikian rupa Bapak Saudara. Yang rugi diri sendiri. Nanti akan saya cerita. Saya mengalami banyak hal yang secara dunia Bapak Ibu Saudara, saya layak melakukan apapun yang paling buruk yang pernah ada di bumi, yaitu pilihan. Makanya di sini saya memberikan ada prinsip-prinsip mengampuni dan memaafkan. Saya buat 5 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, prinsip mengampuni dan memaafkan. Mengampuni bukan berarti melupakan. Orang berkata mengampuni dan melupakan. Emang bisa lupa? Ya tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Tapi mengampuni berarti memilih untuk tidak membiarkan kesalahan orang lain mempengaruhi hubungan kita dengan mereka. Terlebih lagi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita yang memilih legowo, ikhlas, rela, ya sudah begitu. Lupa, ya enggak. Saya mah enggak lupa Bapak Saudara. Siapa aja yang pernah mengkhianati saya, siapa yang pernah menipu saya, siapa yang memfitnah saya, siapa yang mengkambing hitamkan saya lupa, enggak, ingat. Tapi apakah itu mempengaruhi hubungan saya dengan mereka? Tidak. Apalagi dengan Tuhan, tentu saja tidak Bapak Saudara. Jadi jangan biarkan kesalahan orang lain mempengaruhi hubungan kita dengan mereka. Jadi itu yang pertama Bapak Saudara. Yang kedua, mengampuni bukan berarti membenarkan. Bukan juga kita takut. Bukan, sama sekali beda Bapak Saudara. Mengampuni tidak berarti bahwa kita setuju dengan tindakan orang lain atau orang yang membuat kesalahan dengan kita. Tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan tindakan tersebut mempengaruhi kita. Karena apa? Ya karena kita tahu Bapak Saudara, kalau orang buat kejahatan buat kita, kita balas juga dengan kejahatan, berarti selevel dong kita dengan mereka. Berarti kita sama dong dengan mereka gitu. Kualifikasinya sama. Tapi karena kita merespon dengan berbeda, hasilnya berbeda. Ya bukan berarti kita setuju atau membenarkan perbuatan orang itu. Tidak sama sekali. Begitu ya Bapak Saudaraku. Kemudian yang ketiga, mengampuni adalah proses. Mengampuni bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam satu malam. Tetapi merupakan proses yang membutuhkan waktu, doa, dan usaha. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti akan saya cerita. Ada satu orang yang membuat saya marah sedemikian rupa. Dan saya butuh 3 hari 3 malam untuk doa dan puasa. Hanya untuk menurunkan panas hati. Hanya untuk menurunkan panas hati. Dan saya butuh lagi 40 sampai 50 hari lagi untuk saya mulai ikhlas. Seperti itu Bapak Saudara. Proses. Enggak bisa orang itu buat kesalahan, buat kita marah, saat itu juga belum mengampuni. Gitu. Kita bisa pilih mengampuni hari itu Bapak Saudara. Tapi kalau hati kita langsung clear gitu, wah itu butuh keajaiban. Bisa terjadi? Bisa, tapi jarang banget. Jarang banget. Bukan berarti nggak bisa, bisa juga. Tapi itu tidak mudah. Kemudian ini menarik Bapak Saudaraku. Mengampuni membawa pembebasan. Mengampuni dapat membawa pembebasan bagi kita karena kita tidak lagi terikat dengan rasa marah, dendam, atau sakit hati, bahkan kepahitan Bapak Saudara. Nah, kalau Bapak Saudara mau sedikit pemahaman lebih dalam mengenai yang namanya marah, ya kita tahu marah gitu ya, mendidih di hati, bahkan telinga sampai berasap, rambut berdiri gitu. Nah itu marah tuh. Dendam, awas lu, tunggu waktunya. Nah, itu dendam tuh. Sakit hati, itu udah berkata, mulai keluar mengumpet, memaki, bahkan mengutuk. Kepahitan, wah ini di level ini orang udah berkata, kalau bisa nggak usah lagi satu matahari sama orang itu, satu bumi pun nggak usah, kalau boleh begitu. Jadi sampai selama-lamanya itu udah sampai bukan hanya orang yang nyakitin itu, yang semarga dengan dia atau yang mirip dengan dia pun langsung udah cut hubungan. Wah itu udah pahit itu Bapak Saudara, pahit. Nah. Tapi yang kelima saya memberitahu Bapak Saudara, mengampuni itu adalah pilihan.
Kita dapat memilih untuk menyimpan kesalahan orang lain dan terus membawa orang itu dalam pikiran kita. Itu mengakibatkan bertambah banyak masalah, Bapak Saudara. Bertambah banyak masalah dalam hidup kita. Atau kita memilih untuk memaafkan dan mengampuni, itu akan membebaskan kita, Bapak Saudara. Contohnya begini ya. Kalau umpamanya Bapak Ibu Saudara katakanlah dengan siapa kita marah umpamanya atau sakit hati, ya biasanya itu orang terdekat, mungkin sahabat dari SD atau sahabat dari SMP atau SMA, sahabat masa kecil gitu. Tiba-tiba kemudian dia mengumbar aib kita, bahkan ditambah-tambahin bumbunya, padahal bukan begitu tapi ditambahin, kemudian sakit hati, iya kan? Atau kepada mungkin mertua atau menantu atau saudara kandung. Biasanya itu orang terdekat. Semakin dekat seseorang itu dengan kita, semakin besar kemungkinan orang itu membuat kita sakit hati. Kalau kita memilih sakit hati. Makanya saya bilang tadi pilihan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kenapa saya bilang berat? Pamannya tadinya akrab nih, tapi karena ada miskom, tidak mengampuni, tidak memaafkan, tersinggung dan seterusnya, maka kita akan membawa orang itu dalam pikiran kita. Kita tidur bawa orang itu, kita makan, kita gendong orang itu. Kemudian kita lagi pesta, makan enak-enak, lihat wajahnya jadi nggak enak makanannya, jadi nggak happy di acaranya, Bapak Saudara. Nah itu pilihan, Bapak Saudara. Berat itu, berat banget. Nah, ada orang bahkan sampai stres, sampai gila, Bapak Saudara, gara-gara nggak bisa mengampuni. Dan saya sudah menemukan beberapa kasus bahwa orang-orang yang tidak bisa mengampuni itu ada yang sampai punya penyakit aneh-aneh, Bapak Saudara. Kadang-kadang ketika saya doakan orang lain 3-4 kali tidak sembuh, langsung saya tanya, ada enggak orang yang menyakiti hatimu, yang membuat kamu susah lupa, bahkan yang membuat kamu ingin dendam? Oh ada. Sering sekali saya lihat begitu dia melepaskan pengampunan, walaupun harus menangis, harus teriak, harus jerit, Bapak Saudara. Tapi setelah itu ada pembebasan. Ketika kita lepaskan orang itu dari belenggu kemarahan kita, sebenarnya yang pertama-tama bebas itu kita. Orang itu mah udah lupa, Bapak Saudaraku, lupa dia. Mungkin dia juga gak sadar dia buat kesalahan yang fatal itu terhadap kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, menurut dokter Bapak Saudara, saya punya kenalan banyak dokter. Bahkan buat beberapa ahli kesehatan dan juga psikiater dan juga para psikiater, psikolog, Bapak Saudara, yang suka mengkonseling orang-orang. Saya sering berkata begini, seharusnya kita itu butuh lebih banyak psikolog atau psikiater daripada dokter. Karena 90% penyakit itu dari pikiran, Bapak Saudara. Yang 9%-nya baru dari pola hidup atau makanan. Yang 1%-nya apa? Yaitu yang lain-lain lah. Umpamanya ya kesandung, jatuh, atau kecelakaan, Bapak Saudara. Tapi paling besar komponen penyebab penyakit itu pikiran. Dan mereka yang orang-orang yang kena kanker, Bapak Ibu Saudaraku, hampir boleh dipastikan mereka menyimpan sakit hati. Mungkin tidak 100%, ya 98 atau 99% lah. Dari beberapa ahli, para dokter ahli ataupun psikiater berkata, rata-rata yang kena cancer menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati, dendam, tidak bisa mengampuni, Bapak Saudara. Saya juga punya beberapa teman-teman yang cukup dekat. Bagaimana keluarga suaminya memperlakukan dia sangat tidak baik.
Dan akhirnya Bapak Saudara, dia sangat sakit hati. Harus pisah dengan suaminya. Masih sangat muda. Akhirnya dia juga kena cancer. Dan hari ini dia sudah pulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Saudara. Masih sangat muda, jauh lebih muda dari saya. Dan saya juga mengenal ada lumayan banyak Bapak Saudara. Ada lagi, ini mungkin menurut orang ya dia layak sakit hati begitu ya. Yang ini lebih kasihan Bapak Saudaraku. Ya, saya sangat dekat dengan keluarga ini. Bahkan abangnya itu saya sudah anggap seperti bapak saya sendiri. Cukup dekat Bapak Saudara. Nah, mereka ini memang keluarga cukup besar. Dan kemudian dia ini dulu kerja di Malaysia. Dia pekerja keras zaman dulu. Kerja di Malaysia itu keren zaman dulu Bapak Saudara. Yaitu ya mungkin 20 tahun yang lalu lah. Terus kemudian dia kerja di Malaysia. Gajinya itu dia makan pas-pasan. Selebihnya dikirim. Dikirim ke orang tua Bapak Saudara. Kemudian setelah sekian tahun kembali. Dan kemudian orang tua masih sambut dia dalam 1 bulan pertama bagus Bapak Saudara. 2 bulan pertama bagus. Bulan ketiga sudah mulai keluar kata-kata mutiara. Karena sudah tidak ada setoran. Waduh Bapak Saudara, sakit hati. Sakit hati sampai sedemikian rupa ke orang tua sendiri. Akhirnya juga kena cancer. Mungkin berjuang kurang lebih ada mungkin 4-6 bulan kira-kira. Akhirnya juga kembali Bapak Saudara. Sakit hati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, janganlah simpan kemarahan itu. Janganlah simpan sakit hati itu. Saya Bapak Saudara kalau mau sakit hati, kalau mau kepahitan, saya punya banyak alasan. Saya sering dimanfaatkan orang. Saya sering ditipu orang Bapak Saudaraku. Bukan hanya merusak nama baik saya. Bukan hanya merusak citra saya. Tapi juga membuat saya rugi. Bukan hanya secara mental, secara psikologis, tapi juga secara dana Bapak Saudara. Dan itu tidak hanya terjadi 30 tahun yang lalu. Atau ketika masa kecil saya. Saya ikut Tuhan Yesus sudah 30 tahun Bapak Saudara. Saya juga berkali-kali itu pengen meninggalkan pelayanan. Berkali-kali Bapak Saudara. Bukan hanya 10 kali. Tidak pernah pengen meninggalkan Tuhan. Gak pernah. Meninggalkan pelayanan berkali-kali. Gara-gara apa? Melihat orang-orang yang menyebut dirinya melayani, tetapi tidak mencerminkan kebenaran firman. Oleh karena itu buat Bapak Ibu Saudara, kalau engkau terlalu begitu percaya mungkin dengan seorang rohaniawan, dia mungkin bisa mentor, bisa gembala, bisa pendetamu, atau orang terdekatmu lah, atau orang-orang yang mungkin pelayanan begitu Bapak Ibu Saudara. Saya beritahu lagi ya, belum tentu mereka punya niat jahat. Belum tentu Bapak Saudara. Bahkan mungkin tidak ada niat jahat di mereka. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk memproses kita mengandalkan Tuhan. Oke, saya akan cerita Bapak Saudaraku. Saya itu ngalami banyak. Ada, ya ini cerita sudah lama banget. Ini waduh Bapak Saudara, salah satu yang paling tidak mudah untuk diampuni Bapak Saudara. Tapi ya itu tadi, sampai saya puasa 3 hari 3 malam, puasa 10 hari, puasa 40 hari, supaya panas hati itu reda Bapak Saudara. Itu mendidih Bapak Saudara. Itu rasanya mendidih, nyala, bahkan ini telinga rasanya berasa berambut, rasanya berdiri semua Bapak Saudara. Dan perlu mungkin Bapak Saudara tahu sedikit, saya ini anak kampung, besar di kampung, biasa pegang senjata, biasa yang namanya berantem. Saya ya ketapel udah biasa lah kita pegang di kampung. Tapi dari umur 9 tahun kelas 3 SD saya juga bawa senapan Bapak Saudaraku.
Yang namanya kalau pukulin aja, itu salah satu memang dulu kesukaan kita waktu kecil. Dan kemudian saya mulai, kalau waktu SD Bapak Saudara, hampir setiap hari berantem. Ya itu memang ada juga buat orang tua. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kita ngajari anak kita juga mesti agak ada ukurannya gitu ya. Saya kenapa begitu? Karena bapak saya ajarinnya juga ada kurang pasnya. Mungkin motivasi bapak saya bagus, tapi impactnya, cara tanggap saya yang mungkin kurang pas. Karena papa saya berkata begini, kamu jangan biarkan ditindas orang. Kalau ada orang jual, beli. Lebih bagus orang itu yang ke rumah sakit daripada kamu. Bila perlu, kalau memang mengancam tidak apa-apa. Kalau orang itu pun harus nanti kita berperkara, begitulah. Gak usah dilanjutkanlah kalimatnya itu. Nanti kita tinggal geser perbatasan tanah. Artinya jual tanah bila perlu kalau berperkara. Nah, itu nasihat bapak saya, Bapak Saudaraku. Ya kenapa dia bernasihat seperti itu? Ya mungkin ya di zamannya dia ya seperti itu. Karena bapak saya lahir tahun 36 Bapak Saudara. Jadi masih ikut perang sebagai laskar semut katanya. Nah jadi itulah salah satu nasihatnya yang membuat saya berpikir, ya udah, saya nggak boleh direndahkan orang, nggak boleh dihina. Siapa yang masalah hajar. Kalau hari ini kalah, besok lanjut lagi. Kalau masih kalah, bawa lagi teman. Nah, begitu. Nah tapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya mulai SMP udah nggak, udah jarang banget. Dan SMK saya ketemu Tuhan. Dan sama sekali saya tahu tidak boleh Bapak Saudaraku, nggak boleh pukul orang, nggak boleh berantem. Nah ini Bapak Saudara, ada waktu itu yang saya sangat menghormati dia. Saya sangat menghormati. Apapun yang dia mau saya lakukan Bapak Saudara. Bertahun-tahun Bapak Saudara. Berapa tahun? Banyak tahun. Banyak tahun Bapak Saudaraku. Bapak Saudara berkata, berapa Pak? 8 tahun lebih Bapak Saudara. Saya mengabdikan diri saya. Saya tidak cari gaji. Tapi Bapak Saudara tahu, saya nggak boleh sebut semua secara detail. Ini gambaran aja Bapak Saudara. Ini real banget. Saya berkata gini, saya dapat peluang yang itu mengubah masa depan saya. Ya impian semua anak muda lah Bapak Saudara. Saya itu dapat beasiswa Bapak Saudara. Dapat beasiswa di luar negeri. Ya negara pun nggak usah sebutin lah ya. Pokoknya keren Bapak Saudara. Bukan di Asia pokoknya. Dan saya sudah dapat yang namanya invitation letter, surat undangan. Kemudian acceptance letters, yaitu surat penerimaan dari kampus itu. Dan kemudian juga yang namanya scholarship letters. Saya juga dapat surat beasiswa. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, singkat ceritanya, orang yang saya hormatin ini, saya akan minta izin, minta doa. Dan kemudian dia tanya siapa yang sponsor, kemana, segala macam. Dan untuk Bapak Ibu Saudara tahu, saya dibayar sekian ribu dolar untuk kuliah, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kemudian ketika saya beritahu, ternyata ini pemimpin saya tidak mau saya pergi. Dia tidak mau saya pergi. Tapi dia nggak beritahu begitu. Dia minta kontak orang yang mensponsori saya. Saya sangat baik hati, saya berikan Bapak Saudara. Hamin 5 hari, semua dibatalkan. Saya sudah packing semua, dibatalkan Bapak Saudara. Saya tanya, boleh nggak aku tahu alasannya apa? Dia bilang, pemimpinmu tidak merekomendasikan kamu. Waduh Bapak Ibu Saudaraku, itu rasanya dunia runtuh, langit runtuh Bapak Saudara. Bapak Saudara tahu apa yang pertama muncul dalam pikiranku? Orang itu minta mati. Beneran. Tapi saya dengar Tuhan berkata, jangan kau sentuh hambaku itu. Waduh. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan, boleh nggak sekali ini aja? Saya punya pedang 1,1 meter di rumah. Boleh nggak aku jemput? Tapi ya Bapak Ibu Saudara, pedang kami udah dipotong-potong Bapak Saudara. Pakai gerenda. Susah motong-motongnya. Bapak Ibu Saudaraku,
Itu, aduh, saya berkata, Tuhan, 3 hari 3 malam saya lepaskan berkat, bla 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 bla, terus Bapak Saudara. Semua yang terbaik saya deklarasikan sampai kemarahan itu hilang. Tidak mudah Bapak Saudara. Dan itu bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Dan saya masih ngalaminya berkali-kali. Ada lagi orang-orang udah saya bina puluhan tahun Bapak Saudara. Puluhan tahun. Saya tolong sedemikian rupa Bapak Saudara. Bahkan saya gadaikan BPKB mobil saya kasih. Tapi kemudian buat hal yang sebaliknya. Itu yang Daud berkata, dia yang kuberi air susu, dia balas aku dengan air tuba. Dia yang duduk semeja dengan aku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aduh, Bapak Ibu Saudaraku, saya mengalaminya banyak sekali. Tapi saya bilang, Tuhan, mampukan saya untuk mengasihi, mengampuni. Dan Bapak Ibu Saudara, semua yang nyakitin saya itu, bahkan sampai hari ini masih saya kirim renungan. Masih saya baik Bapak Saudara dengan mereka. Tapi saya juga tidak bisa memungkiri, tentu Bapak Ibu Saudara dan saya juga sama. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara dan saya sebaik apa, yang tidak suka dengan kita tetap ada Bapak Saudara. Kita juga tetap buat kesalahan. Saya juga banyak buat kesalahan. Ada yang saya, walaupun kita nggak sengaja Bapak Saudara, tapi tetap mungkin itu nyakitin orang. Nah bahkan ketika kita bersaksi saja begini, mungkin juga ada orang tersinggung. Bahkan juga mungkin orang marah. Nah karena itu Bapak Saudara, saya juga tidak mau sebutkan inisial, kota, segala macam, gak usah. Dan tapi ini beberapa, buat mereka yang dekat dengan saya, banyak Bapak Saudara yang nonton ini, saya lihat ada ribuan orang juga melihat. Dan banyak orang tahu kisah ini. Tapi ya please gak usah di komen nama ini, sekarang gak usah. Ini pelajaran Bapak Saudara. It's not about orang lain, ini tentang kita. Nah, semua kita, Tuhan Yesus saja dihianati Bapak Saudara, apalagi kita. Makanya kenapa kita perlu mengampuni, mengasihi Bapak Saudara. Itulah sebabnya bahkan di Jakarta pun banyak orang berkata, oh Pak Joner mah gampang, dia nanti enggak tersinggungan. Ya memang, buat apa? Kenapa begitu? Pakai ini Bapak Saudara, hati anti gores. Ini Bapak Saudara tahu, handphone aja kita buat anti gores. Kemudian kasih lagi casing Bapak Saudara. Nah demikian juga hati kita. Pasang anti gores, pasang casingnya. Namanya apa? Mengasihi, mengampuni. Mengasihi, mengampuni. Jangan biarkan keadaan di luar mengkontaminasi hati kita Bapak Saudara. Jangan. Kadang-kadang ada orang udah kita bantu sedemikian rupa, tapi mereka pelintir cerita di belakang kita. It's okay. Gak usah marah Bapak Saudara. Mengampuni, melupakan. Itu akan membuat kita itu penuh damai sejahtera. Kita ada damai sejahtera. Kita ada sukacita. Kita ada kekuatan Bapak Saudara. Tidak ada beban. Kalau salah, bilang aja salah. Ya salah, maafkan saya akan perbaiki. Seperti itu Bapak Saudaraku. Jadi itu yang saya bisa sharing Bapak Saudara, nggak terasa ternyata lebih 30 menit ya. Ini ada Pak Huta Barat, kemarin kita janji ada kesaksian sedikit. Tapi ini yang saya berkata, ketika Bapak Ibu Saudara melepaskan pengampunan, memilih untuk mengampuni, memilih untuk memaafkan, mukjizat terjadi. Terobosan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Sudah sangat banyak orang hanya dengan mengampuni, penyakit anehnya disembuhkan. Yang paling besar mukjizatnya itu Bapak Saudaraku, damai sejahtera di hati, sukacita di hati. Wow, itu luar biasa sekali Bapak Saudaraku. Saya sangat mengalaminya. Mari kenakan hati anti gores Bapak Saudaraku. Jangan biarkan hatimu terluka. Jangan biarkan hatimu terluka. Jangan biarkan hatimu tersakiti. Jangan biarkan hatimu
menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan kemarahan. Jangan biarkan, kebaskan itu Bapak Saudaraku. Buang. Biarkan hati itu dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan perjanjian Tuhan. Itu luar biasa Bapak Saudaraku. Nah, sebelum kita minta Pak Pendeta Aman Huta Barat bersaksi, saya mau berdoa Bapak Saudaraku, dan nanti ada kesaksian dari Pak Aman saya mau kita dengarkan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kalau Bapak Saudara ada hal-hal yang dalam hatimu susah diampuni, bilang aja, Tuhan, aku memilih untuk mengampuni. Berikan saya kemampuan untuk mengampuni. Mungkin itu saudara, mungkin orang tua, mungkin mertua Bapak Saudaraku, mungkin sahabat terdekat, mungkin bestimu Bapak Saudaraku. Tetap release forgiveness. Tetap lepaskan pengampunan Bapak Saudaraku. Itu yang mendatangkan keajaiban. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Kami tahu Tuhan, mengampuni tidak mudah. Kami tahu Tuhan, mengampuni itu sulit. Namun Engkau yang memampukan kami. Taruh kasih-Mu dalam hati kami. Tuhan, biar kasih-Mu memenuhi hati umat-Mu untuk boleh melepaskan pengampunan. Kami memilih untuk mengampuni. Kami memilih untuk memaafkan. Bukan karena orang itu layak untuk diampuni atau dimaafkan, tapi karena ada Kristus di hati kami, supaya hati kami bersih. Kami memilih untuk mengampuni. Walaupun kami gak bisa melupakan, namun kami mengampuni. Kami memilih mengampuni walaupun kami tidak membenarkan atau menyetujui perbuatan mereka, namun kami memilih mengampuni walaupun itu adalah satu proses. Kami memilih mengampuni karena itu membebaskan kami. Kami memilih mengampuni karena itu adalah pilihan kami. Untuk hati kami bisa bersih, hati kami penuh damai, hati kami pulih. Terima kasih Bapa, sehingga kami mengalami mukjizat, kelepasan, pembebasan, kesembuhan, kemerdekaan, keintiman, kedalaman dengan Tuhan. Karena ketika kami mengampuni, kami juga diampuni. Bapak Ibu Saudaraku, mari katakan bersama saya, Bapa, di dalam nama Yesus, saya memilih mengampuni orang-orang yang menyakiti saya. Di dalam nama Yesus, sebutkan nama-nama orang menyakitimu itu Bapak Saudara. Sebutkan, aku ampuni dia. Dia buat begini, dia ngomongin saya, dia mengkhianati saya, dia menipu saya, dia memfitnah saya. Aku ampuni. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami dilepaskan dari penjara kemarahan. Kami dilepaskan dari belenggu kepahitan. Kami dilepaskan dari semua benteng-benteng kepahitan. Semua terbebas dalam nama Yesus. Kami bebas, kami merdeka. Kami dipulihkan, diampuni, dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan semua yang sakit sembuh, yang terikat lepas, yang beban berat diberi kelegaan. Mukjizat mengalir, terobosan, keajaiban mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di sini ada Pak Aman. Saya akan invite untuk Pak Aman kesaksian. Sebenarnya saya minta Ibu Ruth Beruginting untuk bisa kesaksian bagaimana membangun rumah dengan duit 2 juta, jalan dengan iman, 5,5 bulan selesai, 2 lantai Bapak Saudaraku. Dan ketika kita doa peresmian rumah, tidak ada tangganya, tidak ada tralisnya, dan kita berdoa 5 menit atau 10 menit kemudian Bapak Saudara, dananya datang. Dan kemudian Pak Aman Huta Barat yang mengerjakannya Bapak Saudara. Kita invite Bapak Pendeta Aman Huta Barat untuk bisa bersaksi bagaimana beliau mengerjakan tangga dan tralis Bapak Saudara. Ini menyambut yang kemarin. Bisa Amang Pendeta Aman Huta Barat, ini saya sudah invite, bisa diterima untuk bisa sharing. Oke. Shalom. Shalom Ya. Pak. Silakan langsung. Iya Pak, terima kasih. Ini kejadiannya sudah lama ya. Jadi waktu kami datang sama Pak John ke Brastagi, memang belum ada tangga sama teralis, juga sumur bor juga kayaknya nggak ada gitu, karena
ngambil airnya jauh, pakai selangnya panjang gitu ya. Jadi waktu kami ke sana sama Pak John, kami cerita, rupanya itu yang kemarin yang diceritakan oleh Pak John bahwa beliau menjual sepeda motor CBR-nya. Jadi kami pulang, saya siapkan segala sesuatunya, besi-besinya saya bawa dari Medan, langsung kami kerjakan, kami potong-potong sedikit-sedikit di Medan, baru saya bawa ke Brastagi, lalu kami kerja di sana luar biasa ya. Bu Ruth pun ikut juga membantu. Kami bikin juga pagar sama pintu gerbangnya. Kami selesaikan dengan cepat gitu ya. Udah itu kami juga ngobrol sama Pak John melalui teleponan juga Ibu Ruth bahwa airnya kita bikin juga sumur bor gitu. Jadi sumur bornya setelah selesai teralis dan tangga putarnya, tangga gitu ya, kita juga siap Ya. dengan sumur bornya gitu, karena sumur bornya karena ibu itu karena sendiri dia ngangkat air gitu jauh, jadi saya bantu juga waktu memperkerjakan sumur bornya. Saya di situ juga lihat supaya jangan di apa gitu tokoin gitu ya maksudnya. Jadi saya koordinasi juga dengan Pak John supaya ditengok. Saya lihat juga sekitar 30 atau 40 meter airnya udah bersih. Jadi saya bilang nggak bisa lebih dalam lagi Pak. Saya katakan kepada pekerjanya. Beliau mengatakan ini sudah bagus. Nanti kalau makin dalam makin kotor. Percayalah kamu, ini pasti udah bersih katanya. Jadi saya datang dari Medan untuk melihat pengerjaan sumur bor juga. Sorenya selesai, saya langsung pulang. Begitu saya melihat begitu banyak mujizat terjadi di pengerjaan rumah tap itu dengan iman. Waktu itu saya ingat hari Sabtu para tukang mau kerja uangnya belum ada gitu ya. Jadi waktu udah jam 5 baru uangnya keluar. Wah itu Ibu Urut pun ketakutan itu gimana nanti bayar tukangnya gitu. Tapi jam 5 sudah keluar gitu. Kesaksiannya Pak. Siap, terima kasih. Itu Pak Sastrawan tanya, kenapa tidak buka kamera gitu ya. Nah, itu ada juga Ibu Sarmeda tanya, kok nggak nampak orangnya katanya. Oh bisa kamera di? Iya. Oh, enggak. Ya, terus kemudian Bapak Saudaraku, Ibu Ruth Bruginting kelihatannya beliau masih di Nias, dan kelihatannya jaringan nggak masuk ya. Dari kemarin saya kontak. Ya mungkin kapan-kapan kalau Ibu Ruth sudah bergabung, biarkan dia kesaksian, Bapak Saudaraku, supaya kita juga bisa mulai ngalami yang namanya terobosan. Nah, ini untuk yang mengampuni, saya lagi memang tanya siapa yang bersedia. Karena untuk mengampuni kan sensitif ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ini berhubungan dengan banyak orang. Jadi enggak semua orang siap. Bahkan saya mungkin udah mengampuni, tapi saya nggak boleh sebutkan nama, inisial, kota, dan segala macam juga nggak boleh. Karena itu juga mengganggu privasi orang itu. Nah, tapi ya untuk yang kesaksian yang kemarin kita bahas, ya terima kasih di sini udah ada Pak Aman Huta Barat yang juga terlibat melihat keajaiban itu, dan kemudian juga ada Pak Sastrawan Sembiring juga yang melihatnya, yang selalu join di doa pagi ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah terus kita bangun hubungan dengan Tuhan, karena di situ kita melihat mukjizat, terobosan, keajaiban, dan yang paling penting pemulihan segala sesuatu dan membawa kita lebih intim dengan Tuhan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.